Halo semua, selamat datang di podcast Suara Sekolah. Kali ini kita bersama tamu yang luar biasa, nama Pak Asmawi Sukahari. Halo Pak, boleh berkenalan terlebih dahulu? Iya, saya Asmawi Sukahari. Demak 24 bulan 4 66. Berarti usia saya 59 tahun. Ini di mana Pak? Saya domisilinya di Desa Jogoloyo, kampung sini ya. Terima kasih atas undangan pada saya. Ya. Langsung saja kita mulai ngobrol-ngobrol dulu bareng Pak Asmawi. Gimana sih Pak? Dulu sebelum punya usaha ikan lele, Bapak kerja apa Pak? Saya petani. Oh, petani? Iya. Kok bisa kepikiran bikin ternak lele itu Pak? Kalau kita melangkah ke ternak apapun termasuk lele atau yang lain itu kalau menurut saya itu bisnis tambahan. Jadi biasanya kalau petani itu tidak mengandalkan taninya saja, biasanya itu ada tambahan. Nah, termasuk saya memilih ternak lele pada saat itu. Kenapa Pak memilih ternak lele, enggak nila atau gurami gitu Pak? Karena lele itu sesuai dengan kehidupan keluarga saya. Karena setiap bulannya saya itu harus mengeluarkan dana yang banyak, cukup banyak untuk pembiayaan anak-anak saya. Kalau saya ke gurami, karena gurami itu sifatnya investasi. Kalau lele itu sifatnya bisnis, artinya dalam 2-3 bulan bisa diunduh, dipanen gitu. Modal awalnya saat ternak lele berapa Pak? Karena saya itu mengawali dari kolam permanen, kolam beton. Jadi kalau kolam beton berarti nilainya agak besar. Cuma kalau sudah berjalan itu ringan. Bibitnya itu sangat murah, hanya pembiayaan beli makanan pelet atau pur kalau orang Jawa itu agak lumayan. Nah, saya pakai sistem 1 bulan, ukuran kecil saya beli 1 bulan, nanti saya konsumsi pelet yang agak mahal supaya penggemukan. Nah, setelah itu saya konsumsi selain yang agak murah, terus saya beri tambahan. Misalnya kalau di kampung itu ikan-ikan kecil, gereh atau yang lain. Artinya apa? Supaya 100% tidak makanan beli. Kalau makanan beli lumrah ya kurang untung. Bukan bangkrut tapi kurang untung. Gitu. Berarti jarak 2 bulan, maksimal 2 bulan itu saya kasih makanan tambahan. Nah, makanan tambahan itu bisa pesan lewat pemotongan ayam. Itu nanti ada blenderan khusus untuk makanan lele. Itu makanan tambahan. Awal mula keluarga Bapak tahu Bapak mau ternak lele, gimana Pak reaksinya? Saya karena teman. Jadi pengaruh teman itu sangat kuat. Nah, kalau awal saya belajar dari senior saya, orangnya orang daerah Godong. Orang itu memberi pengalaman, jangan sekali-kali memberi makanan lele sing sifatnya makanan itu beli perusahaan 2 kali atau lebih. Kalau 2 kali atau lebih mesti saya bangkrut. Nah, caranya cukup makanan 1 kali, sehari semalam 1 kali, tapi lele itu diusahakan airnya itu bisa memutar. Artinya memutar itu air itu selalu berputar. Karena putaran air yang ada di kolam itu menumbuhkan makanan yang siap dikonsumsi lele, sehingga mengurangi daya makan yang seharusnya 2 atau 3 kali itu bisa sekali. Tapi saya harus modal sejenis alat itu loh,
untuk apa itu nek coro oksigen, alat untuk memunculkan oksigen. Blekutuk itu loh ya. Blekutuk itu memunculkan oksigen sekaligus makan kotoran yang ada di dasar itu brudal sehingga kotoran yang brudal itu menjadi makanan baru bagi lele, sehingga seharusnya 2-3 kali makan cukup 1 kali makan dan mendapat tambahan konsumsi makanan dari kotoran itu selain ada oksigen baru. Gitu. Itu untuk nambah keuntungan dalam hal dunia lele. Kalau hanya mengandalkan akal 3 kali makanan, insya Allah ndak umur lama petani lele itu akan gulung tikar. Kalau yang saya itu tidak menggunakan mereknya itu Aeropan. Aeropan itu sejenis itu untuk nyemprot air di dasar itu supaya mengeluarkan bluduk oksigen baru. Tapi saya menggunakan nek cara Jawane itu nganggo obat tambahan namanya fermentasi. Difermentasi, jadi air itu kena fermentasi akan memunculkan bibit-bibit jentik-jentik sing pas dikonsumsi untuk lele. Tips tadi itu belajar dari mana, Pak? Dari senior saya, Pak Nur orang Gudung. Pak Nur Pak Nur itu orang Gudung. Apa tantangan terbesar Bapak saat mulai ternak lele? Maksudnya? Tantangan terbesar kayak halangannya apa Pak? Tantangan ternak lele. Tantangan ternak lele itu kalau tidak teliti, tidak jeli, itu akan memunculkan bau yang pesing, bau yang tidak sedap. Sehingga saya selama ini dikomplain sama istri saya, wah ambune ndak enak. Lah saya jawabnya, ambune ndak enak ndak apa-apa, tapi duitnya baunya enak, aku ngono. Lah daripada marah dijawab marah, nanti akhirnya marah sama marah. Jawabannya saya sederhana, duitnya kan ndak pesing kalau gitu kata. Waktu mulai Bapak berternak lele punya berapa kolam, Pak? 4 kolam, sampai sekarang 4 kolam. Bapak pernah nggak awal-awal mengalami gagal panen? Oh pernah. Itu lengkapnya orang bisnis itu harus untung dan harus gagal. Orang itu mengalami tidak sempurna, tidak sehat, manakala orang itu tidak mengalami kegagalan. Karena kegagalan itu adalah kunci keberhasilan. Karena saya selama ternak lele, saya tidak memacu untuk saya harus beruntung. Karena apa? Karena selain saya ternak lele, saya sudah sumber petani tadi, pertanian. Artinya itu nilai tambahan. Saya tidak memacu harus untung, tapi saya meneliti apa ya sebabnya gagal. Apa ya kok cepet gede. Nah, itu saya sering begitu. Saya sering memanfaatkan penyebabnya. Bukan karena saya harus untung sekian. Tapi kalau dikasih untung banyak ya mau. Namanya orang bisnis ya. Pernah nggak sih Pak waktu awal Bapak pengen nyerah gitu? Nyerah itu ada hal-hal yang menyebabkan orang itu menyerah. Saya kira enggak dunia ternak lele saja. Nyerahnya itu ada beberapa hal, di antaranya satu keuangan. Keuangan itu kan sentral gitu. Pusatnya saya. Padahal yang saya saluri keuangan itu istri, anak, kebutuhan saya, termasuk kebutuhan lele. Nah ini yang sering jadi kendala itu, lele itu selalu akan saya kalahkan.
karena lebih penting kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak yang di pondok, sehingga lele itu akan menjadi apa itu mau sasaran. Wah nek ngono ya lele ini rasa pakani, padahal telat 1-2 hari itu akan memunculkan kanibal, bunuh membunuh, karena lele itu tidak boleh dicampur dengan hewan yang lain atau ikan yang lain. Begitu telat lapar ya sudah, temannya dimakan. Jadi lele itu bisa makan ikan juga Pak? Makan temannya. Jadi lele itu lebih sadis daripada ikan-ikan yang lain. Jadi lele itu bisa disebut kanibal. Manakala telat makan ya sudah, temannya yang jadi sasaran. Bisa jelaskan proses ternak lele dari awal sampai panen nggak Pak? Bisa menjelaskan? Iya. Oh bisa. Jadi kalau menurut pengalaman saya ada 3 hal. Yang satu yaitu bibit. Jangan sekali-kali kita hanya mendapat bibit yang mana kita tidak tahu menau kualitas bibit lele. Karena sering terjadi di kampung-kampung, pesen sekian nanti diantar, dia tidak tahu menau itu KW berapa. KW itu kualitas. Kualitas 1, 2, 3, 4. Padahal nek menurut pengalaman saya, KW itu menentukan. Misalnya saya diantar bibit ukuran 4x6 tapi KW-nya KW 4. Padahal KW 4 itu jatahe bibit yang ndak pantas dibudidayakan. Jatahe dimakan sama lele-lele yang besar. Nah terus saya tidak pengalaman dikirim KW 4 ukuran 46. Cara njowo tiwas tak pakani, tapi ndak ada hasil pembesaran. Nah itu letak kerugian saya karena saya tidak tahu menau tentang kualitas barang. Nomor 1. Yang kedua ya mestinya makanan. Yang ketiga air. Kalau air menurut saya air apa saja, baik sumur, sungai, belumbang dan sebagainya, asal jangan air PDAM yang sifatnya ada terawasnya, ada obat-obatnya itu. Kalau kita menggunakan obat-obat air PDAM oke, tapi harus dinetralisir dulu. Artinya dinetralkan dulu. Jangan sekali-kali itu langsung digunakan karena mengurangi perkembangan pertumbuhan. Saya enggak apa-apa ya bahasa Indonesia ya. Tapi kadang-kadang bahasa intelek barang kok air. Berapa lama satu siklus budidaya ikan lele Pak? Kalau ukuran saya minimal 2 bulan, maksimal 3 bulan. Kita ambil tengah-tengah berarti 2,5 bulan. Kalau 2,5 bulan lebih kok sudah tidak mendapatkan hasil yang maksimal, karena saya kalau jual ke bakul itu kan 6-7 ekor 1 kilo. 6-7 ekor itu 1 kilo. Kalau 9-10 itu bakulnya yang tidak mau, karena pembelinya yang kecil, terlalu kekecilan. Kalau orang kampung kan tidak mau, enak sung budi-budi. Nah itu kalau lebih dari 2,5 bulan, kalau menurut saya berarti usaha itu mengalami kemunduran, bukan bangkrut tapi kemunduran. Karena apa? Setiap hari memberi makan tapi tidak cepat besar. Gitu. Pakan lele itu apa sih Pak? Pakan lele itu kalau saya biasa itu, kalau yang kecil-kecil itu saya pilih PF. PF itu singkatan dari Prima Food. Artinya makanan ikan laut atau sejenis yang sifatnya prima. Artinya berarti di atas rata-rata. Memang harganya mahal, itu untuk yang skala kecil. Nanti kalau 2 bulan ke atas, 1 bulan ke atas, menginjak 2,5, saya sudah ganti
sing rada murah, agak murah. Lah nanti saya selingi sama makanan, misalnya azula atau moto lele itu kalau yang di desa itu moto lele, termasuk makanan tambahan tadi. Lah tapi makanan-makanan tambahan itu jangan sering dikonsumsikan. Apa alasannya? Kalau kolam yang di halaman saya itu kalau sering dikonsumsi makanan itu akan memunculkan bau, airnya kotor, padahal pembuangannya sulit itu. Maka kalau kita budidaya lele sebetulnya yang paling apik itu airnya mengalir. Itu luar biasa kalau punya air mengalir kita budidaya lele, karena sirkulasi air itu selalu silih berganti. Biasanya air kolam itu harus diganti nggak sih Pak? Kalau pakai metode fermentasi itu justru tidak boleh diganti. Termasuk yang saya alami di halaman saya sekarang itu airnya keruh tapi tidak boleh diganti. Dan air bekas itu punya kelebihan, yaitu untuk tanaman itu subur sekali. Jadi buat pupuk Pak? Buat pupuk organik, pupuk organik yang bahannya dari air lele itu luar biasa. Dijual Pak itu pupuknya? Enggak saya jual, hanya saya manfaatkan untuk semprot padi. Semprot padi. Jadi saya kalau nyemprot padi, kebetulan saya ini tani, sering menggunakan itu, tetap menggunakan pupuk kimia tapi saya barengi sama. Pak pakai kolam tanah, terpal atau beton Pak? Di antara tiga itu sama-sama ada lokasi, menurut saya enak tanah. Enak tanah. Karena kotoran kalau di tanah itu akan cepat meresap, lunak, menyatu dengan tanah daripada di beton. Tapi enggak pengaruh signifikan enggak, tapi sama-sama ada lokasi itu enakan di tanah. Menurut saya enakan di tanah. Nah, resiko terpal itu biasanya kalau sudah panen itu terpalnya amoh terus wegah ganti malih. Satu kolam itu biasanya ada berapa lele Pak? Kalau di halaman saya itu kan 2 kali 3, saya hitung 6 meter persegi. Kalau yang ideal itu maksimal 500 per meter persegi. Maksimal. Cara ngecek itu kesehatan ikan itu gimana Pak? Saya melalui insting saya, tidak ada ilmiah harus begini Bu. Saya lewat insting, karena hewan apapun, ternak apapun, kalau sudah kita pelihara itu kan seperti halnya keluarga. Nah, kita tahu kenapa kok ini lewat makanan. Misalnya saya lempari makanan satu genggam tangan, saya lihat reaksinya bagaimana. Kok ndak begitu agresif, berarti saya berhentikan. Justru saya suruh puasa 2 hari atau 1 hari. 1 hari 1 malam, 2 hari 2 malam, baru nanti berikutnya saya kasih makan lagi. Lah kalau saya biasakan ngobati lele itu saya campur sama makanan. Makanan nanti saya sedia air dari EM4, dari obat EM4 saya campur air kelapa, terus air pesusen itu leri nek cara Jawa itu akan memunculkan jentik-jentik sing cocok untuk konsumsi lele. Nah itu nanti biasa saya campuri extra jus. Nah nanti kalau ususnya kurang sehat, saya campuri itu
Yakult T itu loh, yang obat khusus itu tuh. Itu buat apa? Itu obat pencernaan. Nah. Dikonsumsikan juga? Enggak, nanti saya campur nih makanan. Jadi makanan saya kasih air itu, terus saya kasih kalau memang butuh semangat ya extra jus, kuku bima atau sejenis suplemen yang merangsang. Ngaruh Pak? Ngaruh. Iya ngaruh. Karena lele itu kan sama manusia daerah. Manusia kok lemes dan sebagainya. Yo kita harus pandai menyikapi. Goleke extra jus, kuwi banyu sing hangat kan semangat walaupun nanti yo lemes lagi tapi kan pada saat itu kan bangkit semangat. Nah, saya ikut saya ibaratkan seperti pencernaan manusia. Emang nggak sih Pak ikan lelenya mengalami sakit massal? Sakit massal maksudnya? Sakit massal itu biasa terjadi kalau cuaca buruk. Tips mengatasinya gimana Pak? Cuaca buruk kalau pengalaman saya mengatasi, saya jangan sekali-kali memberi makan lele pada saat hujan lebat. Satu, apabila hal itu terjadi, misalnya maaf ya, berdipakani 5 menit 10 menit kemudian ada hujan deras. Nah, kita sebagai petani pengelola harus selektif. Air yang atas dikurangi. Nanti setelah itu saya kasih penawar yaitu garam krosok, garam tiso. Supaya airnya netral. Itu untuk mengatasi supaya lele tidak mudah stres pada musim penghujan. Ya, terutama jangan dikasih makan pada saat hujan. Yang kedua, apabila hal itu terjadi, saya antisipasinya dengan air garam krosok itu. Gimana sih Pak tipsnya biar menjaga kualitas air kolam? Air kolam supaya terjaga kualitas. Kita hindari dari anak-anak bermain. Misalnya nguncalke opo dan sebagainya itu akan pengaruh airnya. Yang kedua dari makanan. Jangan sekali-kali maaf kalau di kampung sosok ada ayam mati eman-eman terus dibakar. Itu manfaat ndak? Ya manfaat, wong asalnya lapar jadi kenyang. Tapi mau tidak mau pengelola harus menanggung akibatnya. Karena airnya sing asalnya ndak berbau berubah menjadi berbau. Kalau sudah air berbau otomatis pengaruh dalam pertumbuhan ikan. Itu pasti. Ya. Siapa orang pertama yang beli ikan lelenya Bapak? Gimana? Siapa orang pertama yang beli ikan lelenya Bapak? Yang beli. Itu saya ndak melayani eceran ya. Berarti langsung diambil bakul. Saya berani terjun ngelola lele berarti saya sudah punya bakul. Saya ndak berani ujuk-ujuk ngingoni tanpa ada gitu. Jadi berarti pembelinya saya berarti bakul. Tapi kalau hidup di desa ada orang yang nyempil bahasanya. Pak aku tak nyempil sekilo 2 kilo mosok ndak boleh. Itu kalau menurut saya itu tambahan. Tapi yang jelas ada bakul, ada tengkulaknya sendiri. Dan harganya itu stabil. Antara 19, 19,5, 20. Kan Bapak pernah nggak sih kerjasama sama resto atau mall gitu Pak? Kerjasama sama? Resto. Oh enggak. Saya sing belum berani. Karena resto itu resiko saya harus setiap hari melayani. Ya, padahal nek saya ndak melayani, ndak aktif, mesti resto atau rumah makan mesti lari dari saya. Maka saya kerjasamanya lewat bakul saja. Karena bakul suatu saat
bisa saya panggil, bisa saya kabari. Harga jual lele sekarang itu turun atau gimana Pak? Tetap stabil ya. Sekitar 19,5 20. Gimana sih Pak cara mengatur keuangan ikan lele Pak hasil ternak? Cara mengatur keuangan ikan lele. Oh, kalau cara mengatur ikan apa itu? Saya biasa, karena saya kepala rumah tangga, berarti saya harus bisa menyisipkan uang ini untuk lele, uang ini untuk keluarga, uang ini untuk ngirimi anak. Saya harus bisa memanage hal itu. Sebab nanti kalau resiko itu saya gunakan yang lain, pasti dampaknya saya sendiri. Tidak mungkin 2 hari 3 hari lele ini orang tak kasih makan kan. Ya, berarti kan saya punya manajemen pribadi dalam hal itu. Biasanya 1 tahun itu panen berapa kali Pak? Kalau orang itu disiplin aktif, itu berarti maksimal 3 bulan panen. Berarti 1 tahun itu rata-rata 3 bulan. 3 bulan. 3 kali kok, 3 kali. 3 atau 4 kali dalam 1 tahun. Punya strategi khusus nggak Pak supaya pas harganya turun kayak tetap harganya Bapak itu stabil? Oh itu senior saya memberi peluang. Serendah apapun lele, tapi saya membeli tetap stabil, tapi dengan catatan pengambilan bibit, pengambilan obat-obatan, bahkan beli makanan pun harus ke sana. Lah itu saya yang keberatan. Pengambilan bibit minimal 10.000 ekor, 10.000 ikan. Padahal depan saya kan enggak mungkin sampai 10.000 kan. Enggak mungkin. Bapaknya pernah ikut pelatihan dari pemerintah atau gimana? Enggak pernah. Karena saya memang enggak pernah diikut sertakan. Hanya saja senior saya yang orang Godong itu sering diambil, artinya dimanfaatkan waktunya, baik instansi pemerintah maupun swasta, untuk memberikan penjelasan tentang lele. Itu senior saya itu sering cerita. Bahkan beliau itu pernah mewakili Indonesia di Thailand. Datang langsung diantar ke sana Pak? Siapa? Temannya Bapak? Senior saya pernah mewakili Indonesia, dalam hal perikanan. Ke Thailand? Ke Thailand tahun berapa itu? Pada saat itu pernah cerita sama saya, sehingga orangnya itu sekarang itu berani menyiapi dalam sehari-hari itu 25.000. Sehari? Di Pasar Kobong, Rejomulyo, Semarang. Itu yang backup bahasa lelenya. Yang backup itu senior saya itu. Memang channelnya banyak. Jawa Tengah orang itu saya tidak berani karena tujuan saya ternak lele itu bisnis sampingan, bisnis tambahan. Bagaimana usaha ini mengubah kehidupan keluarga Bapak? Dalam hal ekonomi. Saya cenderung pada yang sederhana-sederhana. Misalnya karena sesuatu kalau ditekuni itu akan menghasilkan. Kalau orang Islam ya manjada ya wajada. Artinya setiap sesuatu yang mau ditekuni akan menghasilkan
hasil yang baik. Misalnya ternak ayam, ternak yang lain atau perkebunan dan sebagainya, termasuk lele, gurami dan sebagainya. Itu sistem atau cara saya untuk mendidik anak-anak saya dalam hal mencari rezeki atau nafkah. Karena anak saya semua itu basicnya kan santri, jadi tidak punya ijazah formal. Basicnya santri kan tidak mungkin dong ngelamar PNS pakai ijazah sarang atau ijazah. Anak Bapak itu minat gak sih Pak meneruskan bisnis Bapak? Anak-anak saya karena yang baru menikah itu 2, yang kedua lahan untuk bisnis lele kan tidak ada, kan butuh lahan. Nek anak-anak saya kepinginnya begitu, bahkan kepinginnya itu termasuk ternak ayam, telur dan sebagainya. Seneng bisnis ning gone seneng. Hanya saja benturannya tempat dan mungkin ya modal masih cak nom-nom. Pernah nggak sih Pak Bapak diremehkan karena usaha lele? Maksudnya pernah gitu? Pernah nggak sih? Yo kalau bisnis apapun itu memang ya ada 2, ada yang nyanjung, ada yang meremehkan. Kalau saya karena usia sudah di atas 50 jadi kenyang sekali orang meremehkan dan sebagainya. Justru kalau menurut saya orang yang meremehkan itu kalau menurut saya itu obat. Tidak ada obat kok rasanya manis kan, tidak ada. Obat selalu pahit. Tapi itu sumber motivasi nih menurut saya. Apa nilai hidup yang Bapak pelajari dari ternak lele? Nilai hidup? Bapak pelajari dari ternak lele. Ya selain apa itu untuk hiburan, ya untuk nilai untuk pendapatan tambahan, walaupun kalau dihitung-hitung itu tidak begitu maksimal keuntungannya, tapi saya mengambil hikmahnya. Setidaknya pulang lihat lele itu mengurangi gitu. Bagaimana sih Bapak mengatur antara keluarga dan pekerjaan? Kalau keluarga karena kalau keluarga itu kan terdiri dari 2, 1 istri, 2 anak-anak. Nah, keuntungan besar saya karena setelah anak lulus MI atau SD itu kan hidupnya kan di pesantren. Jadi itu meringankan beban saya dalam sehari-hari. Tinggal 1 istri atau ibunya di rumah. Beban saya kan agak ringan. Terus setiap harinya saya itu tidak harus fokus seperti orang-orang jam sekian kerja. Saya tidak biasa begitu. Saya basic pesantren, jadi tidak mau hidup diikat dan sebagainya. Kok yang ini belum datang? Enggak. Saya serabutan bahasanya. Mana yang ada hasilnya, mana ada untungnya. Yang pokok itu tidak mengganggu madrasah saya, tidak ngaji saya. Ngaji saya tidak terganggu, madrasah saya tidak terganggu. Jadi agak kebalik sama orang-orang umum, agak kebalik. Jadi bisa jadi jam 7 pagi saya masih tidur. Itu daya lekat santri itu masih kuat. Kadang-kadang jam 7 kamu naruh sepeda itu kadang-kadang saya masih tidur. Nah itu kebiasaan begitu. Terima kasih
Makasih ya Pak. Oh iya, makasih. Wah luar biasa sekali Iya, ya iya. teman-teman cerita dari Bapak Asmawi. Iya. Sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih banyak Pak Asmawi. Iya, sama-sama. Atas waktunya, semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Jangan lupa follow and share akun ini supaya teman-teman gak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya, makasih. Sudah ya? Iya. Ya, Makasih ya Pak. Ya.